Jadi ini menyikapi yang viral barusan ini, Ustaz. Ya, apa itu? Nah, ada mahasiswi Mahasiswi? bunuh diri, Ustaz. Jadi Innalillahi. diri karena depresi, Ustaz kan. Jadi boleh tidak, Ustaz, kita mendoakan husnul khotimah gitu untuk orang yang mati bunuh diri begitu, Ustaz. Karena viral ini kan banyak, semoga husnul khotimah. Komentar. Karena kan iba katanya, Ustaz kan, karena kematiannya itu kan. Jadi iba Kematiannya mendoakan kenapa? begitu. Bunuh diri, Ustaz. Tapi ya karena depresi pacaran tadi duluan gitu loh, Ustaz. Hamil di luar nikah. Duluan, depresi karena si laki-laki nggak mau tanggung jawab kan, suruh menggugurkan. Jadi netizen lah mendoakan gitu, Ustaz. Semoga Husnul khatimah. husnul khotimah gitu, Ustaz. Boleh tidak itu, Ustaz? Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Saya belum dengar kabarnya memang ya. Saya nggak tahu berita ini. Ya, ala kulli hal, seorang yang bunuh diri, dia melakukan dosa besar. Al-Imam Az-Zahabi memasukkan Qat'un Nafs, bunuh diri ini dalam kitabnya Al-Kabair, kumpulan 70 dosa-dosa besar. Dan beliau banyak masukkan ayat-ayat bagaimana haramnya bunuh diri ini. Di antaranya Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh dirimu sendiri. Ayat yang lain, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian menceburkan diri kalian ya dengan tangan kalian kepada kebinasaan. Haramnya bunuh diri dengan banyak ayat. Tambahkan lagi bahwa Rasulullah juga bersabda dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, siapa yang dulu ya bunuh diri dengan menggunakan benda tajam, menusukkan ke perutnya, nanti di neraka jahanam pisau itu akan menusuk perutnya sendiri dan kekal di dalamnya. Dan siapa yang bunuh diri dengan dia minum atau menghirup racun, nanti di neraka jahanam dia akan hirup itu racun, kekal di dalamnya. Dan siapa yang bunuh diri dengan terjun dari gunung yang tinggi, dari jurang kan begitu ke jurang, maka kelak di neraka jahanam akan seperti itu dia. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dulu kata Rasulullah, hadis juga sahih, ada seorang yang ya sebelum umat kita, umat Islam ini di zaman sebelum Nabi kita Muhammad, Rasul bersabda, sebelum kalian ada orang yang juga bunuh diri. Ya, ketika dia terluka, akhirnya tidak tahan, tidak sabar, dia potong sendiri tangan yang terluka itu. Akhirnya pendarahan, belum mengering itu darah, dia pun mati. Apa kata Allah? Badaroni abdi, ya, hambaku ini telah mendahului aku dengan nyawanya. Faharamtu alaihil jannah, maka aku haramkan dia surga, kata Allah. Dia mendahului aku, kata Allah. Ya, dia mendahului aku. Artinya apa? Dari sini, hadis sahih ini, kita anggap ada orang yang mungkin putus asa. Putus asa. Tadi depresi bahasanya ya. Kalau dalam hal mungkin sakit atau apa, mungkin putus asa. Jangan. Kita jangan mendahului takdir Allah. Seberat apapun itu sakit, Allah asyafi, yang maha menyembuhkan. Hatta diponis dokter misalnya. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Optimis harus. Bagaimana seorang kakek dijenguk oleh Nabi, labas atau hurun insyaallah, tidak apa-apa wahai bapak, semoga ini sebagai penyuci dosa-dosa Anda. Apa kata dia? Suci bagaimana? Ini demam panas, demam tinggi, aku sudah tua, demam pula begini, entah-entah mati aku gara-gara ini. Fana'am idzan, kata Nabi. Iyalah kalau gitu. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan dalam Fathul Bari, tidak lama kemudian memang orang tua tadi meninggal dunia. Inilah pentingnya optimis sehat. Jangan pesimis, jangan ada putus asa. Nah, tadi yang depresi, katakanlah kemudian ada orang-orang yang iba, komentarnya tadi apa? Semoga husnul khatimah. Ini juga sebuah kekeliruan ya. Mengapa? Husnul khatimah. Khatimah ini telah berakhir. Dan orang tadi udah khatimah, udah khatam, udah berakhir. Nah, sekarang khatimahnya baik apa husnu, apa su'ul? Apa su'ul khatimah, apa husnul khatimah tadi? Su'ul khatimah. Ya, dia su'ul khatimah. Walaupun kronologis kejadiannya karena dia katakanlah korban mungkin ya, korban apa tadi di berzina, kemudian hamil ya, hamil duluan, kemudian tidak bertanggung jawab orang yang menzinai. Ya, ini bukan kemudian menjadi alasan untuk boleh bunuh diri. Tidak jadi alasan orang untuk bunuh diri. Ya. Bahkan di zaman sahabat Nabi ada yang terluka kemudian nggak tahan, dia ambil pedangnya, dia bunuh diri dengan itu.
Apa kata Rasulullah? Neraka dia. Di zaman Nabi ada, di zaman sebelum Nabi ada, di zaman Nabi kita ada. Padahal saat itu dia sedang katakanlah membela agama Allah misalnya, terluka parah, nggak tahan bunuh diri. Tidak boleh. Apalagi yang alasannya cuman si laki-laki tadi tidak bertanggung jawab. Maka disinilah pentingnya kita sampaikan kepada siapapun, jauhilah pintu zina. Dan Allah sudah sampaikan dalam Quran surah Al-Isra itu, la taqrabuz zina, jangan kalian dekati pintu zina. Mendekatinya saja jangan, apalagi zinanya. Wasilah kepada zina sudah diharamkan, apalagi zinanya. Baik, maka sebuah keliruan juga kalau kita berdoa semoga husnul khatimah ya, bahwa itu sudah terjadi, sudah su'ul khatimah, jadi nggak ada semoga husnul khatimah. Yang boleh apa dong? Mendoakannya boleh tidak? Boleh saja. Kenapa? Dia disolatkan ketika masih muslim. Orang yang bunuh diri disolatkan. Ketika riwayat ada menyebutkan Nabi tidak menyolatkan, maka sebagaimana orang yang punya hutang tadi, ya sama mereka statusnya, bahwa kaum muslimin wajib menyolatkan. Di sini para ulama mengatakan apa? Rasul tidak menyolatkan, ini dalil untuk pelajaran untuk siapapun tokoh agama yang tidak menyolatkan. Kaum muslimin masih fardu kifayah, ini hukum. Tidak ada yang menyolatkan, kena dosa. Kenapa? Dia masih Islam. Tidak ada kemudian Allah alam bisawab ulama yang mengatakan bunuh diri murtad. Ya, bunuh diri bukan perbuatan murtad yang mengeluarkan agama. Kalau belum keluar agama, berarti apa? Kalau meninggal, diselesaikan fardu kifayahnya, mandi, sholat, makamkan di pemakaman kaum muslimin. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi doa boleh, tapi semoga husnul khatimah tidak tepat sudah, karena dia ada su'ul khatimah. Di dalam sholat itu ada Allah maghfir lahu warhamhu, itu ada. Ini harapan. Ya, harapan dia diampunikan Allah, dan memang jelas kalau dia ada tauhid, iman di dalam hati, selama apapun itu di neraka, kelak nanti akan ke surga juga. Insyaallah biiznillah. Allah taala a'lam bishawab. Jadi Ustaz, masalah apanya itu Ustaz? Iya. Maksiatnya tadi itu, misal pacaran hingga sampai terjadi perzinahan itu Ustaz. Hingga si laki-laki tidak menanggapi yang sudah diperbuat Ustaz. Itu pertanyaan, itu kesalahan orang tua atau mutlak kesalahan si laki-laki Ustaz? Kesalahan orang tua si perempuan, apakah kesalahan si laki-laki yang berzina? Iya. Semuanya berpotensi dua-dua salah. Yang jelas si laki-laki pasti salah, dia berzina. Orang tuanya berkesempatan besar dia salah. Katakan dia tidak mengingatkan anaknya, ada kemudian membiarkan anaknya pacaran. Ini kesalahan para orang tua. Kita ingatkan ke semua seluruh orang tua, jangan biarkan anak kita pacaran. Walaupun cowok pacarnya datang dengan santun, assalamualaikum bapak, ibu, sehat pak, sehat ibu. Datang jemput anaknya, izin misalnya mau diajak pacaran, bu, saya keluar dulu ya, saya izin ya. Gombal, nggak usah. Walaupun nanti ketika pulang dari jalan-jalan kemana sama anaknya, bawa martabak, bawa apa, jangan dianggap ini calon menantu yang soleh ini. Gimana soleh dia pacaran? Ya, jadi kesalahan siapa? Si yang laki-laki jelas. Si orang tua sangat berpotensi kalau dia tidak ingatkan. Kecuali kalau dia udah ingatkan, udah dia kemudian tutup serapat-rapatnya rumah. Ternyata kecolongan bisa juga keluar dia. Ya, jelas tidak seperti itu ya. Toh Kan'an tidaklah menjadi kesalahan Nabi kita Nuh alaihi salam ketika anaknya durhaka. Yang jelas mereka para orang tua, apalagi para nabi, mereka pasti mengingatkan istri dan anak-anaknya. Ya, Allah alam bisawab. Ya, kesalahan si perempuan tadi pun salah. Ya, yang bunuh diri tadi itu. Ya, dari awal ketika dia mau diajak berpacaran. Ya, ini jadi pelajaran bagi kita, jangan mau diajak pacaran dan jangan mau berpacaran dan jangan mau terima anak kita dipacari orang lain, ya. Jangan ada yang pernah mau memberikan izin kepada mereka. Allahu a'lam.